Oke, San. Udah, San. Lanjut. Gak apa, nanti yang lain menyusul aja, San. Sayang waktu kita. Mulai, Pak ya? Ya, San. Silakan, San. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama adalah kesempatan hidup ya. Dan juga nikmat iman dan Islam ya. Jadi ini adalah modal dasar bagi kita untuk kemudian mempersiapkan diri kita dengan amal soleh agar kita memiliki bekal yang cukup untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi yaumul hisab ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan seluruh urusan kita, memudahkan seluruh apa yang kita rencanakan di dunia ini sehingga bisa menghasilkan amal soleh yang menjadi tabungan kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasulullah, orang yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam, menyampaikan petunjuk hidup yang kita yakini bahwa hanya dengan mengikuti petunjuk hidup tersebut kita akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga nanti keselamatan di akhirat. Jadi dua poin penting ini, yaitu kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat, adalah dua hal yang paling pokok yang kita cari di dunia ini ya. Kenapa? Karena bagi seorang muslim kehidupan di dunia hanyalah kehidupan yang sifatnya sementara dan merupakan tempat untuk berladang, tempat untuk beramal, tempat untuk mengumpulkan bekal yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kembali ya, yang mana kita akan mempelajari tentang hukum syirkah ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari hukum-hukum seputar ini ya? Sebagian mungkin ini adalah perulangan ya, karena saya lihat juga ada beberapa orang yang baru di kajian Zoom kita ini sehingga perlu juga disampaikan ya. Nah, di samping itu juga ada sedikit update-update yang perlu kita pahami menyangkut tentang hukum daripada syirkah ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu syirkah ya, dan bagaimana perseroan di dalam Islam dan apa perbedaannya dengan perseroan atau perkumpulan bisnis atau persekutuan dagang ya, yang membedakannya dengan di luar Islam atau terutama dalam sistem kapitalisme. Nah, hari ini kita akan coba bahas dari sisi hukum dan juga jenis-jenisnya ya. Nah, hukum syirkah atau membentuk persekutuan dagang itu adalah hukum yang mubah ya. Kenapa? Karena orang melakukan usaha, boleh dia melakukannya sendiri, boleh juga mengajak orang lain untuk bekerja sama ya. Nah, kalau melakukan sendiri berarti dia hanya terikat menyangkut tentang hukum dari sisi amal sebagai individu ya. Tapi kalau misalnya dia bergabung dengan orang lain, maka akan ada kaitannya dengan hukum ketika bekerja sama dengan orang lain. Dan Islam mengatur semua ini ya. Karena kita tahu bahwa dalam pandangan Islam tidak ada satupun perbuatan yang tidak memiliki status hukum
ya, tidak ada ya. Jadi setiap perbuatan kita apapun itu ada status hukumnya, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram ya. Nah, dari situlah kemudian kita bisa mengetahui apakah perbuatan itu menghasilkan pahala ataukah tidak ya, ataukah hanya sekedar perbuatan mubah saja ya. Nah, untuk syirkah hukumnya adalah jais atau mubah ya. Artinya boleh memilih apakah mau syirkah atau mau usaha sendiri. Jadi dalilnya adalah bahwa Nabi mentakrir muamalah syirkah ya. Mentakrir itu artinya Nabi mendiamkan ya, mendiamkan dalam arti sahabat melakukan syirkah lalu kemudian Nabi tidak melarangnya. Berarti hukumnya itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, karena kalau kita bicara tentang sunnah itu nanti akan ada sunnah itu berupa sesuatu yang dikatakan oleh Nabi ya. Jadi dikatakan oleh Nabi atau sesuatu itu qaulan, sesuatu yang filan atau sesuatu yang dilakukan oleh Nabi atau dilakukan oleh orang lain, ya, sahabat, lalu kemudian didiamkan oleh Nabi. Nah, itu juga termasuk daripada sunnah. Jadi Nabi SAW bersabda, "Qala Allah Ta'ala, ana salisu syariqaini malam yakun ahaduhuma sahibahu. Wa in khana kharajtu min bainihima." Jadi kalau Allah Ta'ala, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, kalau ada hadis dimulai seperti ini, berarti ini adalah hadis qudsi ya. Jadi perkataan daripada Allah, maknanya dari Allah, lalu kemudian diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membedakan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan lafzon wa maknan minallah. Jadi lafaz dan maknanya itu dari Allah. Sementara kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, sementara lafadznya itu diucapkan oleh Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman ya, ana salisus syarikaini, aku itu salisus syarikaini, menjadi pihak yang ketiga dari dua pihak yang bersyirkah. Malam yakhun, selama salah seorang di antara mereka itu lam yakhun, tidak mengkhianati ahaduhuma sahibahu, tidak mengkhianati salah seorang daripada sahabatnya yang menjadi partner syirkahnya ya. Fa'in khonah, kalau kemudian ada di antara partner syirkah ya, partner kongsi dagang tersebut yang berkhianat ya, maka kata Nabi, kharajtu min bainihim, maka aku keluar dari syirkah mereka. Jadi luar biasa ya dalam pandangan Islam bahwa kalau ada dua orang atau lebih bersyirkah, maka selama syirkahnya itu akad-akadnya dijaga, maka Allah akan menjadi pihak ketiga di antara mereka. Tapi ketika misalnya salah seorang di antara mereka itu sudah mulai berkhianat ya, mengkhianati akad yang sudah disepakati, maka kata Allah, kharajtu min bainihim, aku keluar dari persekutuan di antara mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Imam Ad-Darqutni. Nah, itu hukumnya ya. Jadi hukumnya itu adalah mubah. Artinya kita boleh memilih apakah mau bersyirkah atau tidak. Nah, kemudian rukunnya ya. Nah, seperti apa rukun daripada syirkah? Rukunnya itu ada 3. Ya. Jadi kalau ada orang yang mau bersyirkah, maka 3 ini harus ada. Nah, apa sih arti rukun itu? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan, ya. Dan dia ada di dalam perbuatan tersebut, ya. Bukan sebelumnya, tapi ketika sesuatu perbuatan itu sedang dilakukan, dia harus ada di dalamnya. Rukun itu secara bahasa, ar-ruknu itu adalah tiang, ya, penyangga, pilar, ya. Jadi kalau kita lihat ada masjid itu kan biasa ada pilar-pilarnya. Nah, itu ketika itu tidak ada tidak ada yang menyangga sebuah bangunan, maka tentu saja bangunan tersebut akan runtuh ya, kalau tidak ada penyangganya.
Nah, maka kalau kita bicara tentang rukun, kalau tidak ada rukun, maka dianggap tidak ada perbuatan tersebut. Nah, apa konsekuensinya? Berarti dianggap tidak ada, ya, dianggap tidak ada. Jadi kalau di syirka itu tidak terpenuhi rukunnya, maka dianggap tidak ada akad syirkah, ya. Maka harus diulang, ya, harus diulang. Nah, keberadaan rukun itu nanti menyangkut tentang sah atau tidak sah atau batalnya sebuah perbuatan. Kenapa perlu kita pahami ini? Karena nanti di dalam pembahasan fikih, ya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sah atau tidak sah, itu nanti akan berkaitan dengan muqtadul aqd, ya. Muqtadul aqd itu artinya konsekuensi daripada akad, ya. Jadi kalau misalnya ada akad nikah, ya, akad nikahnya sah, ya, misalnya, maka konsekuensi turunannya itu juga ikut sah, ya. Misalnya apa konsekuensi turunan daripada akad nikah? Misalnya si istri berhak untuk menuntut untuk dinafkahi, ya. Kalau suaminya meninggal, dia berhak untuk meminta bagian warisnya. Nah, lalu kemudian dan seterusnya, ya, dan seterusnya, ya. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau misalnya rukunnya tidak ada, maka kemudian berarti perbuatannya tidak sah. Kalau tidak sah, berarti turunannya juga tidak ada, ya. Apa itu turunannya? Kalau misalnya tidak ada akad nikah, berarti tidak ada hubungan suami istri. Apa konsekuensinya? Berarti hubungan di antara mereka tidak disebut hubungan yang sah, ya. Maka mohon maaf disebut berzina misalnya. Berarti turunannya si perempuan tadi tidak berhak untuk menuntut nafkah. Kalau si laki-laki meninggal, laki-laki perempuan tadi tidak berhak untuk menuntut dibagi waris dan seterusnya. Nah, itu konsekuensinya daripada sah tidak sahnya. Nah, demikian juga dengan nanti syirka, ya. Dan yang lainnya, ya. Itu pentingnya kita mempelajari apakah sesuatu itu sah atau tidak sah. Kalau jual belinya sah, konsekuensinya berarti si pembeli berhak mendapatkan barangnya. Berarti berhak pula dia sedekahkan misalnya, atau berhak pula dia nanti jual ulang lagi dan seterusnya, ya. Nah, itu konsekuensi daripada akad yang sah. Nah, rukun syirka itu ada 3, ya. Yang pertama, 2 pihak yang berakad, al-akidani, ya. Nah, apa syaratnya? Syaratnya 2 pihak yang berakad ini memiliki ahliyat tasarruf, ya, kecakapan dalam melakukan tasarruf, yaitu tindakan hukum. Nah, kemudian ma'qud alaih, ya, objek akadnya itu mencakup tentang pekerjaan, amal, atau juga menyangkut tentang modal. Jadi ini harus ada, ya, bisa menyangkut tentang pekerjaan atau menyangkut tentang modal. Kemudian ada sigot, ya, ijab dan qabul, kesepakatan tentang apa yang mau dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian syarat sahnya syirka, objek akadnya haruslah berupa tasarruf, yaitu perbuatan atau perkataan yang mempunyai akibat hukum, ya. Contohnya menerima barang atau mengadakan jual beli, ya, seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang tidak jelas, ya. Jadi harus ada nanti kita sebut juga bisa berupa barang maupun jasa, ya. Nah, kemudian objek akadnya itu bisa diwakilkan, qabilun lil wakalah, agar keuntungan syirka menjadi hak bersama di antara para syarik. Nah, secara garis besar, ya, syirka itu ada 2 macam. Jadi syirka itu artinya berserikat. Berserikat artinya bersekutu dengan orang lain. Perbuatan mempersekutukan itulah disebut dengan syirik. Tapi itu istilah untuk kalau dikaitkan dengan menyembah Allah, ya, itu. Itu kan kata-kata turunan, ya. Nah, kemudian syirka itu secara garis besar ada 2 macam. Kalau kita buat garis besarnya, ada syirka yang sifatnya itu amlak. Amlak itu artinya kepemilikan, milkun, ya, milkun. Amlak itu jamak dari milkun. Jadi syirka yang berkaitan dengan kepemilikan,
dan syirka yang berkaitan dengan akad. Ya. Jadi kalau syirkah yang berkaitan dengan kepemilikan, artinya dia berserikat dalam memiliki sesuatu benda. Kalau syirkah akad, artinya dia berserikat dalam mengakadkan sesuatu. Nah, gitu dia maksudnya ya. Nah, apa itu syirkah amlak? Syirkah amlak berarti dia berserikat dalam memiliki sesuatu. Artinya ini adalah kepemilikan bersama oleh dua pihak atau lebih atas suatu barang yang diperoleh melalui salah satu sebab kepemilikan. Ya, jadi ada yang disebut dengan asbabut tamalluk. Ya, sebab-sebab kita memiliki sesuatu. Nah, ketika seseorang atau dua orang atau lebih itu berserikat dalam memiliki sesuatu barang, maka mereka disebut dengan syirka amlak. Ya. Apa contohnya? Misalnya kepemilikan karena hibah atau jual beli ya. Jadi kalau hibah itu ketika ada orang menghibahkan tetapi dia sebutkan untuk banyak orang ya. Misalnya ada seseorang yang memiliki tanah yang luas, lalu kemudian ada sekelompok orang dia sebutkan ini tanah untuk kalian semua misalnya kan. Seperti itu. Dah kelola sama-sama, saya serahkan untuk kalian. Maka itu disebut dia memiliki secara bersama. Atau karena jual beli ya. Ketika seseorang itu membeli suatu barang dengan menggabungkan uangnya. Ya, jadi misalnya beli mobil misalnya kan dia gabungkan uangnya yang satu 150, yang satu 150 misalnya. Ilah 300, maka mereka memilikinya dengan porsi 50-50. Atau misalnya waris ya. Jadi waris itu termasuk syirka amlak. Jadi ketika orang tuanya meninggal, maka sebelum harta warisnya itu dibagi, maka semua harta yang dimiliki oleh orang tuanya itu sifatnya syirka amlah. Ya, jadi anak-anaknya dan juga istrinya, ya kita anggap aja hanya ada anak dan istri ya, yang dapat karena ada anak laki-laki misalnya, maka disebut mereka itu bersyirka amlah dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sampai dengan dibagi ya. Kalau sudah dibagi, dia ambil masing-masing bagiannya, maka itu sudah menjadi milik masing-masing. Nah, kenapa ini perlu kita pahami ya, syirka amlak ini? Karena kalau ada tindakan hukum terhadap barang yang disyirka amlakkan ini, maka itu haknya adalah hak bersama. Ya. Contohnya gini ya, misalnya karena waris. Orang tuanya meninggal ya, lalu meninggalkan ada macam-macam tuh, ada rumah, ada tanah dan lain sebagainya. Lalu rumah yang ditinggalkan itu oleh salah satu anak disewakan ke orang lain ya. Nah, kalau hartanya itu belum dibagi sebagai waris ke masing-masing anak, maka itu sifatnya syirka amlak, memilikinya bersama. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti uang sewa rumahnya itu menjadi hak bersama ya, dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan porsi warisnya ya, karena belum dibagi. Nah, gitu dia. Itu gunanya kita mempelajari syirka amlak ya. Kenapa? Karena sekali lagi Allah menyebutkannya itu adalah tilka hududullah ya. Jadi kita baca surah An-Nisa ayat 13, Allah menyebutkan dalam kepemilikan bersama itu Allah sebutkan tilka hududullah. Jadi batas-batas warisnya itu Allah sebut sebagai hududullah. Hudud itu artinya batas-batas ya, batas-batas atau ketentuan-ketentuan Allah. Ya, jadi dari keseluruhan harta tersebut Allah sudah menentukan si istri batasnya misalnya 1/8 ya kan. Si anak laki-laki batasnya berapa. Kalau ibu kandungnya masih hidup misalnya batasnya 1/6. Nah, itulah kaplingan dia. Sehingga ketika misalnya masih berupa syirka amlak, disewakan ke orang lain, maka berarti dia haknya 1/8. Si istri, si ibu haknya 1/6. Ya. Nah, itu yang Allah tentukan. Nah, seperti itu. Karena belum dibagi kan, berarti masih menjadi syirka amlak. Nah, itu kalau dia dimiliki dalam syirkahnya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya syirka akad. Nah, kalau syirka akad,
dia itu bersyirkah, bersekutu, berkongsi. Ya, syirkah itu kongsi lah artinya ya, bahasa lainnya. Atau bersekutu, berkongsi. Yang dia kongsikan itu adalah akadnya. Ya, akadnya. Ya. Jadi akad antara dua pihak atau lebih. Jadi dua pihak ini orangnya bisa dua atau lebih ya. Dalam pekerjaan, amal, ataupun dalam modal untuk memperoleh keuntungan. Jadi ketika ada orang bersyirkah, nanti kontribusinya itu cuma dua saja. Mau pekerjaannya atau mau modalnya. Ya, jadi dia itu mau modali atau dia yang kerjain. Nah, dua itu saja. Bisa dua-duanya atau pilih salah satunya. Ya, seperti itu. Nah, kita tidak akan membahas yang syirka amlak ya. Karena kalau syirka amlak ini simpel saja ya. Jadi dia memiliki secara bersama sesuai dengan porsi kepemilikan. Selesai ya. Itu saja. Nah, nanti kalau mau dijual, mau disewakan ya, mau di apa lagi? Intinya mau dimanfaatkan dan ada hasil dari situ dibagi sesuai dengan porsi kepemilikannya. Nah, bagaimana kalau ada yang bekerja ya, misalnya bekerja di situ. Misalnya nih ada dua orang ya, menggabungkan uangnya masing-masing 150 juta, lalu beli mobil harga 300 juta. Berarti kan tuh 50-50 ya. Nah, kemudian ternyata yang satu itu sibuk kerja ya. Yang satu banyak waktu luang. Lalu kemudian yang satu bilang begini, gimana kalau saya pakai narik Grab atau gokar gitu ya. Nah, gimana tuh ininya pembagiannya? Jawabnya adalah nanti kita pisahkan antara keuntungan dengan atau direntalkan lah misalnya kalau saya gitu ya. Direntalkan aja, direntalkan ke orang ya kan. Nah, ketika direntalkan biasanya kan itu butuh supir ya. Nah, nanti dipisahkan tuh gajinya sebagai sopir dengan keuntungan dari sewanya. Ya, jadi kalau keuntungan dari sewanya itu nanti dibagi berdua, kalau gaji sebagai sopir itu diberikan kepada si sopir tadi. Ya. Baik pemiliknya menjadi sopirnya maupun kepada orang lain. Ya, seperti itu. Itu kalau di syirka amlak. Nah, sekarang kita bahas yang kedua saja ya dalam syirka akad. Nah, kalau kemudian yang disyirkahkan itu adalah akadnya, ya, disyirkahkan itu akadnya, maka dia bisa memilih di antara 5 bentuk ini, ya, 5 bentuk. Yang pertama bisa inan, yang kedua bisa abdan, yang ketiga bisa mudorobah, yang ketiga bisa wujuh, yang kelima bisa mufawadoh, ya. Nah, seperti apa bentuknya? Buat penjelasan singkat aja ya. Yang pertama kalau inan. Nah, inan ini secara bahasa artinya, jadi kalau inan itu dalam bahasa Arab, kalau kita maknakan secara bahasa, artinya dua orang ya yang naik kendaraan, misalnya naik onta atau naik kuda, kemudian sama-sama pegang tali kekangnya, ya, tali kendalinya. Lalu sama-sama mengendarainya. Nah, itu disebut inan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada orang yang inan, berarti dia orang yang sama-sama naik kendaraan. Biasanya onta ya. Biasanya sama onta, lalu kemudian mereka sama-sama pegang tali kekangnya dan sama-sama mengarahkan kendaraannya. Nah, itu disebut inan. Ya, kalau di Indonesia mungkin sama-sama naik kuda, sama-sama pegang tali kekangnya, sama-sama mengarahkan. Nah, itu makna bahasanya ya, makna secara bahasa daripada inan. Berarti dari situ kita bisa pahami bahwa dua-duanya sama-sama aktif. Aktif memodali dan aktif mengusahakan ya, mengelola ya. Jadi dalam inan berarti syirkah itu antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan juga modal. Nah, itu inan ya. Jadi modalnya itu harus berupa uang atau nukut ya. Nah, kalau barang urut, misalnya rumah, itu tidak boleh dijadikan modal syirkah kecuali jika barang itu dihitung nilainya, qimatul urut pada saat akad ya. Seperti itu. Nah, nanti setelah itu dinilai berapa, lalu kemudian
dihitung ya, divaluasi, nah, berapa nilainya. Nah, itulah menjadi kontribusinya dalam bentuk katakanlah nilai rupiah. Nah, syirka itu ya ada dua pihak. Pihak pertama menjadi pengelola sekaligus pemodal. Yang kedua itu sama juga, pengelola sekaligus juga sebagai pemodal ya. Jadi misalnya ada proyek bisnis ya, proyek ini bisa sekali musiman atau bisa continue ya. Karena kan ada orang bekerja itu sekali musim aja ya. Misalnya sekali musim pas ngerjain apa, misalnya proyek bangunan atau proyek apa, satu kali aja ya, atau mau continue ya, terserah, tergantung daripada kesepakatannya. Nah, pihak pertama itu dia menjadi pengelola sekaligus pemodal ya. Lalu pihak kedua sama juga, dia menjadi pengelola sekaligus pemodal, lalu kemudian bersepakat mengerjakan sebuah proyek bisnis ya. Nah, itu disebut dengan syirkah inan ya. Jadi inan sama-sama mengendalikan tali kekangnya dan sama-sama mengarahkannya ya. Nah, bagaimana pembagian keuntungan? Pembagian keuntungan itu didasarkan pada kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung masing-masing mitra berdasarkan porsi modalnya. Ya. Nah, itu ya. Nah, dari mana kita tetapkan ini? Ini ditetapkan bukan berdasarkan akal atau berdasarkan ijtihadnya ulama, tidak, tetapi berdasarkan hadis Nabi. Ya, jadi al-wadi'atu 'alal mal warubuhu ala mastolahu alaihi ma istolahu alaihi ya. Jadi al-wadi'ah, jadi kerugian itu didasarkan pada besarnya modal. Kemudian arubuhu, jadi keuntungan, ini asal katanya dari riba juga sama ya. Jadi pengembangan atau riba itu sama asal katanya. Tapi arubuhu itu adalah keuntungan, itu didasarkan pada kesepakatan mereka ya. Jadi pihak yang bersirka. Nah, gitu ya. Jadi kerugian berdasarkan besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan pihak yang bersirka. Nah, itu ya yang pertama. Jadi bisa memilih dengan model inan ya, sama-sama memodali dan sama-sama mengendalikan jalannya perusahaan. Nah, yang kedua bisa juga memilih model abdan ya. Nah, abdan ini berasal dari kata abdan ini jamak dari badan ya. Jadi badan-badan ya. Jadi kalau dari pengertian makna bahasa kita bisa langsung paham, berarti dua pihak yang berkontribusi ini yang terlibat badannya saja ya, badannya saja. Nah, bagaimana dengan modalnya? Modalnya itu ya tentu saja butuh modal ya, pasti butuh modal. Tetapi kadang pun juga modal itu bisa bukan tanpa uang ya, artinya tidak perlu modal besar ya. Pasti tetap butuh ya, minimal transportasi dan lain sebagainya. Tapi di dalam jalannya akad itu tidak dibutuhkan modal yang disepakati besarnya, ya cukup kontribusi amal saja ya. Jadi syirka antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi amal saja tanpa kontribusi modal. Apakah ada seperti ini? Jadi ada ya. Apa itu? Kalau pekerjaannya itu biasanya pekerjaan berupa kerja pikiran. Misalnya jadi penulis ya, atau kadang juga berupa kerja fisik ya, seperti tukang kayu, sopir, pemburu, dan lain dan sebagainya. Nah, kalau di kehidupan nyata kita ini banyak ya, contohnya ini banyak biasanya yang sifatnya jasa ya, yang sifatnya jasa. Misalnya ada orang yang sudah bangun ruko ya, rukonya sudah selesai. Rukonya sudah selesai, lalu kemudian dia butuh di rukonya itu dipasang instalasi listrik, lalu kemudian rukonya perlu dicat, ya, dicat. Karena rukonya sudah selesai, tinggal dicat dan pasang instalasi listrik. Kenapa? Karena ternyata tukang yang membangun ruko itu spesialisasinya hanya bangun saja, dia bukan spesialisasi ngecat, ya. Bisa sih, tapi tidak rapi. Dan juga dia ya tidak begitu mahir masang instalasi listrik. Akhirnya kemudian pemilik ruko mencari lagi tukang untuk
pasang listrik dan juga ngecat. Nah, akhirnya si pemilik ruko punya kenalan seorang tukang, tapi tukangnya ini hanya tukang instalasi listrik. Nah, tapi si pemilik ruko bilang, saya maunya ini aja lah, kamu aja yang nyari ya satu lagi. Nah, ya kemudian tukang listrik ini dia calling temannya. Ya, biasanya kan kalau tukang itu banyak temannya. Temannya tuh ada tukang cat juga. Ya, akhirnya mereka bersirkah. Jadi si pemilik ruko dia bilang, ini borongannya pasang listrik sama cat sekian ya kan, sekian angkanya sekian, dan dia minta dalam waktu misalnya 2 minggu ya kan, 2 minggu. Nah, akhirnya ya sudah, mereka kemudian bersirkah mengambil proyek tersebut. Nah, apa yang diperlukan? Tentu saja badan mereka saja ya kan. Apakah butuh modal? Pasti ya kan, pasti modal. Modalnya mungkin peralatan yang sudah mereka miliki masing-masing kan. Kalau tukang listrik ya pasti dia butuh modal untuk alat-alat memasang listriknya. Tapi biasanya kan pemilik bangunan itu menyiapkan ya kan, apa saja bahan yang diperlukan, mulai dari kabel, lampu dan seterusnya, atau cat mungkin, atau sudah menyiapkan. Atau mungkin bisa juga si pemilik gedung maunya terima beres saja ya mereka ini. Nah, kalau terima beres saja bisa jadi ini butuh modal ya. Kalau butuh modal berarti bukan abdan. Ya, bukan abdan. Tapi kalau misalnya pekerjaan saja pada abdan ya. Katakanlah si pemilik ruko itu menyatakan bahwa semua bahan yang diperlukan dia yang siapkan ya. Jadi lampu-lampunya, kabel-kabelnya, kemudian stop kontak dan seterusnya, dia semua yang siapkan. Catnya, ya, kuasnya, semuanya lah dia semua yang siapkan. Si tukang ini tinggal datang, ya bawa ini aja lah, alat-alat standar aja untuk kemudian mengerjakan saja. Nah, berarti yang diperlukan hanya amalnya saja ya, dari tukang tersebut. Jadi bersirka abdan itu tidak disyaratkan keahliannya harus sama. Seperti tadi itu ya kan. Jadi mereka bersirka, keahliannya tidak sama. Satu tukang listrik, satu tukang cat. Nah, seperti itu. Bisa juga tukang batu dengan tukang kayu ya. Kalau bangun rumah ya, dan seterusnya. Nah, syirka abdan itu intinya masing-masing hanya berkontribusi amal saja ya. Jadi hanya menjadi pengelola untuk mengerjakan suatu proyek. Nah, bagaimana pembagian keuntungannya? Jadi disyaratkan bahwa pekerjaan dilakukan merupakan pekerjaan halal ya. Jadi tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya merampok, membunuh dan seterusnya. Nah, ini sudah sesuatu yang sudah kita paham ya. Kemudian keuntungan itu diperoleh berdasarkan kesepakatan. Nah, nisbahnya boleh sama, boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha. Nah, jadi ini perlu dipahami ya. Jadi nanti biasanya itu kesepakatan itu berdasarkan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan pada umumnya ya. Jadi kalau ada syirka abdan ini pada umumnya itu mereka jadi siapa yang paling besar kontribusinya dalam menghasilkan keuntungan itu biasanya dia minta lebih besar bagi hasilnya ya, seperti itu. Misalnya tadi antara tukang cat sama tukang listrik. Katakanlah tukang listrik yang mendapatkan borongannya ya kan. Nah, berarti kan dia yang istilahnya dapat borongannya. Nah, mungkin dia minta lebih besar pembagian keuntungannya. Apalagi kalau misalnya setelah dihitung-hitung pekerjaannya itu lebih berat, misalnya dia ya, katakanlah seperti itu, dia hitung-hitung berapa titik yang harus dia pasang dan seterusnya, lalu kemudian dia, nah itu, tapi intinya nanti kembali lagi ke kesepakatan ya, Nah, tukang catnya bisa saja menyampaikan pendapat yang berbeda ya. Misalnya kalau lokasi yang mau dicat itu ternyata lokasi-lokasi sulit ya, ketinggian, lalu kemudian banyak detail-detail dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa dibicarakan di antara mereka untuk membicarakan kesepakatannya. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan untuk yang ini. Kita buka dulu diskusi ya sampai jam 6:30.
Nanti kalau untuk berikutnya, karena masih agak beberapa slide lagi, saya takut nanti tidak cukup, nanti kita tidak bisa diskusi ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Rinaldi. Ya, ini yang pertama mungkin saya salah kali Ustaz ya. Di atas awal tadi kan disebutkan syarat sikah kan salah satunya ada dua pihak ya Ustaz ya. Iya, betul. Atau itu maksudnya dua pihak atau lebih Ustaz? Kalau pihak itu kan orangnya bisa lebih Pak, bisa lebih dari dua, maksudnya gitu. Oh gitu. Iya, jadi. Yang ini saya tanya ini Ustaz. Ya. Kalau tadinya mereka sirka abdan. Iya. Kemudian di perjalanan mereka rubah tanpa akad menjadi sirka inan Ustaz. Iya. Dibubarkan dulu atau dirubah akadnya? Ya harus. Jadi dalam Islam itu kalau ketika ada yang berubah daripada kesepakatan harus dibubarkan dulu lalu disepakati akad baru, Pak. Yang ketika mensepakati itu prosedurnya simpel saja. Jadi diakadkan ulang saja. Jadi mulai pada saat itu mereka membicarakan bahwa yang kita kerjakan yang lama itu kita bubarkan. Nah, mulai sekarang kita buat akad yang baru. Jadi kalau yang sebelumnya itu abdan, sekarang jadi inan misalnya gitu. Kalau akadnya kalau akad tertulis di notaris, kalau yang katanya adendum itu boleh nggak Ustaz? Boleh Pak ininya. Jadi sebenarnya sih kalau untuk formalitasnya, nah itu mungkin mengikuti hukum negara Pak ya. Mengikuti hukum negara gitu bagaimana kan. Tapi kalau secara syariatnya itu memang harus diakadkan ulang. Nah, seperti itu, Pak. Jadi tadi yang adendum itu sebenarnya nggak boleh Ustaz, harus dibubarkan dulu ya? Kalau adendum itu mungkin tambahan, Pak ya. Iya. Kayak dia harus dibubarkan dulu, Pak. Nah, kalau dibubarkan mungkin secara ini konsekuensinya biaya, Pak ya. Gitu, Pak ya. Kalau di notaris ya. Berarti kan itu dianggap sesuatu yang baru, Pak ya. Iya. Makasih. Iya. Oke, sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi contoh untuk sikap abdan itu kan harus pekerjaan yang halal Ustaz ya. Iya betul. Itu berburu babi itu haram ya Ustaz ya? Iya Pak. Kan dia berburu barangnya saya tidak boleh dijual kan Pak. Jadi benda yang itu haram dimakan maka haram juga untuk dijual Pak. Dalam fikihnya begitu. Tapi berburu babi itu kan cuma untuk melindungi tanaman dari oleh babi ini. Nah ini pemburu babi itu kan banyak itu di kampung-kampung menggunakan anjing-anjing untuk memburu babi. Nah habis babi itu mungkin dipotong dagingnya untuk binatang-binatang. Mungkin kalau jadi memang dilihat faktanya Pak ya, Kalau dia berburu babi, misalnya ada seseorang kita sewa gitu ya, kita bayar lah ya. Kita bayar untuk kemudian dia memburu babi yang biasa merusak tanaman. Dengan akad bahwa kita sewa dia memburu babi supaya tidak merusak tanaman, lalu kemudian babi itu katakanlah ya sudah setelah mati ya ditanam saja begitu saja. Nah, sampai di situ hukumnya boleh Pak, mubah ya kan? Karena kan dia pekerjaan yang akadnya itu hanya melindungi tanamannya saja. Yes, tapi kalau dia bersirka memburu babinya itu lalu kemudian untuk dijual, nah itu lain faktanya Pak. Jadi nggak bisa kita vonis buru babi itu haram ya Ustaz ya? Artinya bisa dilihat dari faktanya aja dulu ya Ustaz? Iya, dilihat dari faktanya. Jadi memang kalau tujuannya untuk melindungi tanaman, berarti kan hanya sekedar motif perlindungan saja, bukan untuk motif konsumsi gitu ya. Iya Ustaz. Untuk menjadi ya. Nah gitu Pak. Berburu babi itu juga salah satu olahraga buat orang. Oh iya di kampung pergi ke hutan-hutan mencari babi itu, terus dapat nanti dilepas anjingnya, dia lari-lari sana sini, itu ada ilmu-ilmunya juga gitu. Betul. Tapi tujuannya ya itu untuk melindungi kebun ya. Babi itu merusak tanaman, ladang-ladangnya masyarakat gitu Ustaz. Iya betul ya. Di kampung memang banyak Pak yang kayak gitu tuh. Banyak di kampung saya juga di Sumbar itu banyak hobi berburu babi gitu Ustaz.
Iya, apalagi orang kita Padang. Iya. Anjing buruannya kadang banyak Oh, sekali. itu bagus-bagus lah, tuh dipelihara sekali anjingnya, dilatih sekali. Iya, bisa. betul. Iya. Iya. Itu kalau apa di sana apa disewa Pak ya orangnya ya? Nggak tahu juga, rata-rata itu nggak disewa, itu memang ada orang-orang yang hobi berburu babi, karena orang berburu babi, dan dia memang sudah mempersiapkan anjing-anjingnya dilatih dari kecil. Dia anjingnya cuma ganas kepada babi, tapi kepada manusia itu mereka ini. Oh gitu. Iya. Nah, terlatih gitu kan. Kalau yang punya kebun itu kan sudah dilindungi kebunnya dari apa? Dia ada apa Pak? Ngasih uang apa gitu? Kadang-kadang nggak kebun juga, kadang-kadang kan hutan-hutan yang bisa dimakan bersama, itu tuh kan kadang-kadang ada ininya tanam-tanamannya bisa dimanfaatkan gitu saya. Oh, dimakan bersama Pak ya? Ya. Kadang-kadang ya tujuannya itu ya membunuh untuk babi ini tidak merusak lah gitu Ustaz. Iya betul. Oke. Waalaikumsalam Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Satu lagi Ustaz ya, ini dari Pak Maroni. Pak Maroni, Ustaz bisa baca nggak? Ada di laptop? Sebentar saya lihat dulu ya. Atau mau saya bacakan boleh? Oh ya, kebaca Pak. Itu Ustaz. Oke. Ustaz izin bertanya, kalau saya punya kebun sawah dikelola oleh saudara dengan sistem bagi hasil, apakah ini terkategori syirka? Saya dengar syirka mesti bernaung di bawah PT, CP, usaha dagang dan lain-lain. Ya, jadi gini Pak. Yang pertama, kalau kita pisahkan dulu antara syarat oleh negara dengan fikih ya, seperti itu. Jadi kita pisahkan dulu. Kalau syarat oleh negara misalnya harus ada badannya berupa PT, CP dan lain sebagainya, lalu kemudian harus ada NPWP, ada badan dan seterusnya. Nah itu syarat oleh negara, itu hukumnya silahkan dipilih aja Pak, mau pakai atau tidak gitu ya, tergantung kebutuhannya gitu. Nah sekarang kita bahas dari sisi fikihnya saja ya, dari sisi fikih ya. Nanti tinggal dipertemukan saja. Nah, kalau dari sisi fikih, kalau menyangkut tentang kebun ya, nanti menyangkut tentang kebun. Ini memang ada perbedaan pendapat, Pak. Perbedaan pendapat. Kalau dalam fikih Syafi'i, kalau bersirkah dalam pengelolaan kebun ya, jadi satu yang punya kebun, yang lain yang mengelola, lalu kemudian bagi hasil, dalam fikih Syafi'i itu hukumnya diperbolehkan ya. Itu bisa kita lihat di kitab-kitab fikih Syafi'i. Tapi ada juga pendapat yang tidak memperbolehkan ya, seperti Imam An-Nabhani itu ataupun ulama-ulama yang lain itu tidak memperbolehkan